Selamat pagi, Bu Mada dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi CTL dan RME. Dengan anggota kelompok Marta Lucitania dengan NIM 047, Apriandayu dengan NIM 050, Francisca Chani dengan NIM 057, dan Maria Satya dengan NIM 063. CTL, Contextual Teaching and Learning. Kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, dan keadaan. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, pendekatan kontekstual ini adalah konsep belajar yang mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan aplikasi dalam kehidupan siswa sehari-hari. Dan dalam konteks pendekatan kontekstual ini, siswa dituntut untuk mengembangkan dan menemukan pengetahuan baru sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Lalu, komponen-komponen CTL. Yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Jadi, siswa harus mengkonstruksi pengetahuan, lalu memberi makna melalui pengalaman secara nyata. Lalu yang kedua, menemukan atau inquiry. Menemukan adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada proses pencarian, penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yaitu proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman, sehingga di sini siswa dapat belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Dan siswa di sini dituntut untuk mengenali masalah, menjawab pertanyaan, menyiapkan kerangka berpikir yang relevan sesuai dengan pengalaman-pengalaman nyata. Lalu yang ketiga adalah bertanya atau questioning. Bertanya yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui dialog interaktif melalui tanya jawab oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Nah, dengan mengajukan pertanyaan di sini dapat mendorong siswa untuk selalu bersikap tidak menerima suatu pendapat atau teori secara mentah, dan dapat mendorong siswa untuk belajar lebih jauh. Lalu lanjut saja ke masyarakat belajar atau learning community. Masyarakat belajar ini adalah hasil pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Nah, masyarakat belajar ini terwujud dalam pembentukan kelompok, mendatangkan para ahli ke kelas, bekerja sama dengan kelas paralel atau kelas lain, lalu bekerja sama dengan masyarakat sekitar, atau dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, pemodelan atau modeling. Nah, yang kelima adalah pemodelan atau lalu yang kelima adalah pemodelan atau modeling. Di sini guru
dapat menjadi model bagi siswa untuk ditiru. Jika guru dapat atau sanggup melakukan sesuatu, maka siswa juga akan berpikir sama bahwa ia bisa juga melakukan sesuatu itu. Lalu yang keenam adalah refleksi. Guru menyisakan waktu untuk memberi kesempatan siswa untuk berefleksi. Nah, refleksi ini bisa berupa pernyataan langsung tentang apa yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung. Cut. Kelima. Lalu yang kelima adalah pemodelan atau modeling. Dalam pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ini perlu ada model agar dapat ditiru oleh siswa. Misalnya guru menjadi model dan memberikan contoh untuk dilihat dan ditiru oleh siswa. Nah, jika guru dapat atau sanggup melakukan sesuatu, maka siswa juga akan berpikir sama. Mereka juga berpikir bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu seperti gurunya. Lalu yang keenam yaitu refleksi atau reflection. Refleksi ini merupakan upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Jika di dalam kelas, guru bisa menyisakan waktu untuk memberi kesempatan siswa berefleksi. Refleksi ini dapat berupa pernyataan langsung tentang apa yang diperoleh setelah melakukan pembelajaran. Siswa juga dapat menuliskan pesan dan kesan mengenai pembelajaran hari itu. Lalu yang ketujuh adalah penilaian otentik atau authentic assessment. Penilaian otentik ini merupakan proses pengumpulan berbagai data untuk memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data ini dapat berupa tes tertulis atau proyek atau laporan, hasil karya siswa, penampilan dalam presentasi, dan lain sebagainya yang terangkum dalam lembar portofolio siswa. Selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan kontekstual. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Di sini siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya baik secara individual ataupun bekerja dalam kelompok, dan belajar sambil berbuat sesuatu atau learning by doing. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Di sini siswa membuat hubungan antara sekolah Lalu selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan kontekstual. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individu, atau dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok. Ya,
Selanjutnya, yaitu karakteristik pendekatan kontekstual. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Yaitu siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individu. Orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, serta orang yang dapat belajar sambil berbuat sesuatu atau learning by doing. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Di sini siswa membuat hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata, baik sebagai pelaku bisnis atau sebagai anggota masyarakat. Di sini siswa memiliki hubungan dengan sekolah atau memiliki hubungan dengan masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat atau sebagai perilaku bisnis. Lalu yang ketiga, belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning. Siswa melakukan kegiatan yang signifikan, yang ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, yang ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan yang ada produk atau hasil yang sifatnya nyata. Lalu yang keempat, bekerja sama. Siswa di sini dapat bekerja sama. Guru dan siswa bekerja secara efektif dalam kelompok. Misalnya, guru dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi di dalam kelompok. Lalu yang kelima, berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Siswa menggunakan tingkat berpikir secara kritis dan kreatif untuk dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. Lalu yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa atau nurturing the individual. Siswa memelihara pribadinya yaitu mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan yang tinggi, memotivasi, dan memperkuat diri sendiri. Siswa tidak dapat berhasil tanpa dukungan oleh orang dewasa. Lalu yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi, reaching high standard. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Lalu yang terakhir, menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment. Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Contohnya, siswa boleh menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari untuk dipublikasikan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah keterkaitan. Proses belajar hendaknya ada keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada dalam diri siswa. Yang kedua adalah pengalaman langsung. Pengalaman langsung dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, penemuan, inventory, investigasi, penelitian, dan sebagainya. Pengalaman langsung dipandang sebagai jantung pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran akan berlangsung cepat jika siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan, memanfaatkan sumber belajar, dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian lain secara aktif. Yang ketiga adalah aplikasi. Menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam kelas dengan guru, antara siswa dengan narasumber, memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama, merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Yang keempat adalah alih pengetahuan. Pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer situasi dan konteks yang lain, merupakan pembelajaran tingkat tinggi
lebih dari sekedar menghafal. Kemudian kerjasama. Nah, kerjasama dalam konteks saling bertukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antar siswa. Yang selanjutnya adalah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Nah, berdasarkan uraian tadi, prinsip-prinsip tersebut merupakan bahan acuan untuk menerapkan model kontekstual dalam pembelajaran. Implementasi model pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan strategi pembelajaran daripada hasil pembelajaran, yakni proses pembelajaran secara langsung, secara ilmiah, dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami sendiri, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Dengan menerapkan CTL, tanpa disadari pendidik telah mengikuti 3 prinsip ilmiah modern yang menunjang dan mengatur segala sesuatu di alam semesta, yaitu yang pertama, prinsip kesaling bergantungan. Prinsip ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling bergantung dan saling berhubungan. Jadi, tidak ada yang tidak berhubungan atau tidak ada yang berdiri sendiri. Nah, dalam CTL, prinsip kesaling bergantungan mengajak para pendidik untuk mengenali keterkaitan mereka dengan pendidik lainnya, dengan siswa-siswa, dengan masyarakat, dan dengan lingkungan. Prinsip kesaling bergantungan mengajak siswa untuk saling bekerja sama, saling mengutarakan pendapat, saling mendengarkan untuk menemukan persoalan, merancang rencana, dan mencari pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah prinsip diferensiasi. Prinsip ini merujuk pada dorongan terus-menerus dari alam semesta untuk menghasilkan keberagaman, perbedaan, dan keunikan. Nah, dalam CTL, prinsip diferensiasi membebaskan para siswa untuk menjelajahi bakat pribadi, memunculkan cara belajar masing-masing individu, dan berkembang dengan langkah mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pengaturan diri. Prinsip pengaturan diri menyatakan bahwa segala sesuatu diatur, dipertahankan, dan disadari oleh dirinya sendiri. Prinsip ini mengajak para siswa untuk mengeluarkan seluruh potensinya. Mereka menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilaku sendiri. Menilai alternatif, membuat pilihan, mengembangkan rencana, menganalisis informasi, menciptakan solusi, dan dengan kritis menilai bukti. Selanjutnya RME atau Realistic Mathematics Education. RME merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang berusaha memanfaatkan realitas atau segala sesuatu yang dapat diamati dan dipahami dari lingkungan siswa yang memperlancar proses pembelajaran di sekolah. Nah, menurut pendekatan RME ini, kelas matematika itu bukan tempat memindahkan matematika dari guru ke siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Nah, karena itu siswa tidak dipandang sebagai penerima pasif, tetapi harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali konsep matematika di bawah bimbingan guru. Proses penemuan kembali ini dikembangkan melalui penjelajahan berbagai persoalan dunia nyata yang berada di luar matematika seperti dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, bahkan dalam mata pelajaran yang dianggap sebagai dunia nyata. Selanjutnya adalah karakteristik pendekatan RME. Yang pertama adalah konteks dunia nyata. Nah, maksudnya itu pembelajaran dimulai dengan menggunakan masalah-masalah yang ada di sekitar kita sebagai titik tolak atau titik awal untuk belajar. Nah, masalah-masalah ini haruslah masalah-masalah sederhana yang bisa dipahami oleh siswa sendiri. Kemudian yang kedua, model-model yang menekankan penyelesaian secara informal sebelum menggunakan cara formal atau rumus. Nah, model di sini sebagai suatu jembatan antara real dan abstrak yang membantu siswa belajar matematika pada level abstraksi yang berbeda. Nah, jadi di sini siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, model yang dibuat itu model yang dekat dengan dunia nyata siswa sendiri. Nah, kemudian akan berkembang
menjadi model matematika formal atau yang bisa kita sebut rumus. Yang ketiga adalah produksi atau konstruksi siswa mengkaitkan sesama topik dalam pembelajaran matematika. Nah, yang keempat, menggunakan metode interaktif dalam belajar matematika. Metode interaktif ini maksudnya itu interaksi baik antar siswa maupun antara siswa dengan guru. Interaksi ini bisa berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju tidak setuju, pertanyaan ataupun refleksi. Kemudian yang kelima adalah keterkaitan, menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa. Selanjutnya ada prinsip pendekatan realistic mathematics education. Nah, ini ada 3 prinsip. Yang pertama itu ada guided reinvention atau menemukan kembali secara terbimbing. Nah, pada prinsip ini lebih menekankan penemuan kembali secara terbimbing melalui topik-topik tertentu yang disajikan. Kemudian prinsip selanjutnya itu ada progressive mathematization atau mematematisasi progresif. Nah, pada prinsip ini lebih menekankan pada mematematisasi atau pematematikan yang dapat diartikan itu sebagai upaya untuk mengarahkan kepada pemikiran matematika. Ada 2 langkah untuk mematematisasi, yaitu ada yang pertama itu matematisasi horizontal, yang kedua itu ada matematisasi vertikal. Nah, matematisasi horizontal itu mengubah masalah kontekstual ke dalam masalah matematika. Nah, sedangkan vertikal itu memformulasikan atau menyusun masalah ke dalam beragam penyelesaian matematika dengan sejumlah aturan matematika yang sesuai. Nah, kemudian yang ketiga itu ada diadiktal fenomenologi atau fenomenologi diadiktik. Nah, pada prinsip ini menekankan pada pembelajaran yang bersifat mendidik dan menekankan pentingnya masalah kontekstual. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dari pendekatan realistic mathematics education. Nah, yang pertama itu memahami masalah kontekstual. Yang pada langkah pertama ini bisa guru memberikan sebuah masalah kontekstual dan kemudian meminta siswa itu untuk memahami masalah tersebut. Misalnya apa sih yang ditanyakan, kemudian apa saja yang diketahui. Nah, kemudian setelah hal itu diselesaikan, kemudian masuk ke langkah berikutnya, yaitu menyelesaikan masalah. Nah, pada tahapan ini, guru bisa meminta siswa mengerjakan secara berkelompok atau secara individual. Nah, dengan apa yang sudah dianalisis sebelumnya, seperti apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nah, itu menyelesaikannya dengan hal tersebut tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya, selesai menyelesaikan masalah, itu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Nah, pada tahapan ini, misalnya guru meminta perwakilan beberapa siswa itu untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Nah, selesai mendiskusikan, misalnya ada yang selesai mempresentasikan, misalnya ada jawaban yang berbeda, nah itu kan bisa saja yang lain itu bertanya, kok jawabannya beda, atau kok jawabannya begini, sedangkan punya aku begini, gitu. Itu tahap membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Nah, kemudian tahap
memberi kesimpulan. Nah, pada tahapan ini, guru itu dapat membantu siswa menarik kesimpulan dengan apa yang sudah didiskusikan pada tahap sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada implementasi dari contextual teaching and learning atau CTL dan realistic mathematics education atau RME dalam pembelajaran matematika. Nah, yang pertama itu implementasi dari contextual teaching and learning itu dalam pembelajaran matematika itu ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, itu misalkan dengan menghitung langkah dengan maju atau mundur. Nah, di mana misalnya maju itu adalah penjumlahan, di mana misalnya 1 itu artinya kan 1 langkah, kemudian ditambah 2 langkah lagi. Nah, artinya kan 1 langkah ditambah 2 langkah, artinya kan 3 langkah. Nah, itu dia penerapan dalam penjumlahan. Dan pengurangan itu sama halnya, tapi dia berbalik. Misalnya 1 dikurang 2, 1 langkah, kemudian ketika dikurang dia kembali mundur. Nah, artinya kan maju 1 langkah, kemudian mundur 2 langkah. Jadi kan tinggal negatif 1 begitu. Nah, kemudian implementasi dari realistic mathematics education itu ada materi pecahan. Misalnya ada sebuah kue, kemudian akan dibagi dengan anggaplah 3 orang. Nah, itu kan artinya kan 1 dibagi dengan 3 atau dapat diartikan 1/3. Nah, Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pendekatan kontekstual dan juga pendekatan realistik dalam pembelajaran. Yang pertama akan dijelaskan mengenai kelebihan dari pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Kelebihan yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga nyata, di mana siswa dituntut untuk menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting ketika siswa menghubungkan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, karena bukan saja berfungsi secara fungsional, tetapi materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori siswa. Kelebihan yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa, karena pembelajaran dengan pendekatan kontekstual menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Dengan adanya landasan filosofis konstruktivisme, siswa diharapkan belajar mengalami, bukan hanya menghafal saja. Poin yang ketiga, kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang keempat, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan hanya sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Poin yang kelima, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Dan kelebihan yang terakhir, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan realistik. Kelebihan dari pendekatan realistik dalam pembelajaran yang pertama, siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Yang kedua, suasana dalam proses pembelajaran lebih menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar matematika. Poin yang ketiga, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa memiliki nilai tersendiri. Yang keempat, memupuk rasa kerjasama di dalam kelompok. Yang kelima, melatih keberanian siswa karena menjelaskan jawabannya. Yang keenam, melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapatnya. Dan yang terakhir, pendidikan berbudi pekerti, misalnya saling bekerja sama dan menghormati teman yang sedang berbicara.
Kelemahan dari pendekatan realistik yang pertama adalah karena siswa sudah terbiasa dengan informasi terlebih dahulu, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam menemukan jawaban. Yang kedua, butuh waktu yang lama, terutama bagi siswa yang lemah. Yang ketiga, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar menanti temannya yang belum selesai. Yang keempat, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Dan yang terakhir, belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa kesulitan dalam memberikan evaluasi dan juga memberikan nilai. Sekian penjelasan mengenai pendekatan kontekstual dan juga pendekatan realistik dari kami. Terima kasih.